Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 5. Rahasia Besar. Kamu. Jiang Miaoyu hanya mengerti kalimat, kamu benar-benar cantik, dari bocah itu bukan untuk memujinya, tapi biarkan dia menjadi linglung dalam satu saat untuk membuat semua ototnya rileks. Anak laki-laki di depannya hanya menggunakan momen ini untuk membuat tulang. Dia tidak tahu harus berkata apa tentang perilaku anak laki-laki di depannya. Jiang Miaoyu mencoba menggerakkan lengan dan terkejut menemukan bahwa itu sudah sembuh. Perasaan tidak nyaman lengannya menghilang banyak. Seharusnya masih ada rasa sakit, yang disebabkan oleh ketegangan ligamen. Tidak ada cara untuk membuatnya cepat pulih, Anda hanya bisa membiarkannya sembuh sendiri. Jangan terlalu sering menggunakan lengan kiri Anda dalam 1 minggu. Fang Qiu menasihatinya seperti seorang dokter tua kepada pasiennya. Baiklah, terima kasih. Jiang Miaoyu menggerakkan tangannya sambil mengucapkan terima kasih dengan tulus. Sama-sama, Fang Qiu berkata sambil tersenyum. Saat itu, ponsel di dekat tangan Jiang Miaoyu bergetar. Maaf, saya akan menerima telepon. Jiang Miaoyu berkata sambil mengangkat telepon dengan malu. Fang Qiu memberi isyarat padanya untuk membantu dirinya sendiri dan terus mempelajari teori pengaturan tulang. Tetapi pada saat ini, anak-anak di sekitarnya cukup marah. Dewi mereka telah dikotori. Ada seorang pria meraih lengannya dan memegang tangannya. Meskipun hanya beberapa detik, ini tidak bisa ditoleransi. Hal yang paling tak tertahankan adalah bahwa dewi mereka tersenyum pada pria itu. Mengapa? Mengapa? Anak-anak lelaki di seluruh perpustakaan nyaris patah hati. Pada saat ini, Jiang Miaoyu meletakkan telepon dan berkata dengan malu-malu, saya akan pergi. Teman sekamarku lupa mengambil kuncinya. Saya harus kembali dan membuka pintu untuknya. Silahkan. Fang Qiu memberi isyarat padanya dengan mengulurkan tangannya. Jiang Miaoyu mengangguk dan berkata, terima kasih. Sama-sama, kata Fang Qiu. Jiang Miaoyu tersenyum tipis. Lalu dia menyingkirkan jarum serta buku-buku dan pergi dengan tergesa-gesa. Dia berpikir bahwa Fang Qiu akan menghentikannya untuk meminta nomor teleponnya, tetapi dia tidak melakukannya. Fang Qiu mengabaikan mata cemburu dan pembunuh di sekitarnya. Dia terus memejamkan mata dan membuka halaman, meletakkan tangan kirinya di halaman lagi tanpa gangguan. Tapi saat dia meletakkan tangannya di sana, matanya tiba-tiba terbuka. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan lagi. Lenyap. Semua tanda di atasnya menghilang. Fang Qiu dengan cepat mengambil halaman itu dan memeriksanya beberapa kali. Akhirnya, dia mengkonfirmasi hal itu. Itu hilang. Benar-benar hilang. Sekarang halaman di tangannya menjadi selembar kertas kosong sepenuhnya tanpa makna. Aku tidak tahu siapa yang bisa melakukan ini. Barang yang sekali pakai. Fang Qiu merasa sedikit merindukan bakat yang bisa membuat halaman yang indah. Betapa aku berharap bisa bertemu langsung dengannya. Mungkinkah pria parubaya di pintu? Tiba-tiba terpikir olehnya. Jika itu dia pasti tahu apa isinya. Dia memutuskan untuk mengeluarkannya setelah berpikir sebentar. Fang Qiu segera memasukkan halaman yang tidak berguna itu ke dalam buku kuno dan mengembalikan buku itu di kejauhan. Kemudian dia mengambil beberapa buku ortopedi modern dan pergi ke meja sirkulasi di pintu. Alasan mengapa ia mengambil buku-buku modern adalah bahwa ia ingin membandingkan untuk mengetahui perbedaan antara ortopedi modern dan ortopedi kuno dan mengacu pada pengalaman sukses orang lain. Melihat beberapa buku yang dibawa oleh Fang Qiu, pria parubaya itu tidak bisa tidak menunjukkan jejak kekecewaan di wajahnya. Dia bertanya, apakah kamu tidak menemukan pesan traumatologi itu? Memang, tapi tidak ada yang aneh saat aku melihatnya. Jadi saya kembalikan. Fang Qiu menjawab, tapi dia menatap pria parubaya itu dengan santai. Apakah ada yang aneh dengan buku ini? Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata seolah-olah pada dirinya sendiri, sepertinya kamu tidak bisa memecahkannya juga. Mendengar ini, Fang Qiu mengguncang tubuh dan pikirannya dengan mata berbinar. Lalu dia bertanya dengan tenang, apa yang tidak bisa dipecahkan? Tidak ada. Pria parubaya itu menjawab dengan dingin. Kemudian dia dengan cepat mengambil prosedur statistik untuk Fang Qiu, mendorong maju buku-buku bersama dengan kartu pinjaman dan berbalik pada Fang Qiu. Tapi Fang Qiu tersenyum tipis. Sepertinya kamu tidak tahu rahasianya di dalam. Maka kamu tidak bisa menjadi bakat. Siapa sebenarnya bakat itu? Dan siapa Anda? Fang Qiu memasukkan buku-buku kuno ke dalam tas, mengambil kartu pinjaman dengan mengucap, terima kasih, dan berjalan keluar dari pintu secara langsung. Melihat sosok Fang Qiu, pria parubaya itu menghela nafas kecewa. Salah seorang seniornya mengatakan kepadanya bahwa ada rahasia besar yang bersembunyi di buku itu.
Tapi dia sudah di sini selama 10 tahun dan tidak menemukan rahasia sama sekali. Dia melihat dan mengenal seorang bocah yang luar biasa hari ini, jadi dia membiarkan dia mencobanya. Namun sayangnya, masih belum ada yang ditemukan. Tampaknya apa yang dikatakan seniornya itu tidak benar. Pria parubaya itu mau tak mau memikirkannya. Namun, dia tidak terlalu khawatir tentang rahasia besar ini karena menurutnya, rahasia ortopedi tidak lebih dari resep rahasia dan benda-benda plester. Itu bukan masalah besar jika dia tidak tahu. Biarkan saja rahasia itu menghilang seiring waktu. Dia tidak tahu Fang Qiu sudah mendapatkan rahasia besar dan telah menggunakannya untuk kecantikan sekolah yang baru. Begitu Fang Qiu membawa tas sekolahnya kembali ke asrama, ketiga rekan di asrama segera mengelilinginya. Yang termuda, tolong ajari aku. Sun Hao tertua ketiga bertanya langsung. Tolong ajari aku. Zhu Benzeng yang tertua dan Zhou Xiaotian yang tertua keempat bertanya dalam paduan suara. Ajarkan apa? Fang Qiu meletakkan tas sekolah dan bertanya dengan ragu. Tentang mengejar gadis. Oh tidak. Maksudku metode memainkan seruling tangan, kumohon. Sun Hao memohon dengan tatapan rindu. Dia sepertinya ingin segera mempelajarinya untuk pamer. Ini sederhana. Fang Qiu langsung menarik kursi, duduk dan mulai mengajar. Tiga orang semuanya linglung sejenak. Jelas, mereka tidak menganggap Fang Qiu begitu baik. Kemudian mereka menarik kursi mereka dengan gembira dan mulai belajar. Setengah jam kemudian, tiga dari mereka berbaring di tempat tidur dengan wajah putus asa sementara Fang Qiu sudah pergi ke kantin untuk makan. Guys, ini sedikit sulit. Zhou Xiaotian tertua keempat berkata dengan lemah saat dia melihat dinding putih atap. Ini lebih dari sulit, itu terlalu sulit. Sun Hao juga berkata dengan lemah. Setelah bermain terus-menerus selama setengah jam, mereka tidak belajar apa-apa. Itu membuat kepala mereka miskin oksigen dan membuat mereka melihat bintang. Bukankah yang termuda katakan? Bertahan dan tidak pernah menyerah. Butuh beberapa tahun baginya untuk mencapai level ini, kata Zhu Benzeng yang tertua. Setelah beberapa tahun, aku akan lulus dari universitas. Bagaimana saya bisa mengejar gadis-gadis? Tampaknya di masa depan, kita hanya bisa hidup dalam bayang-bayang yang termuda. Terutama, bocah ini sekarang telah menunjukkan tanda siswa straight A. Karena dia tidak pernah berhenti membaca bahkan untuk sesaat. Sayang. Tiga orang itu menghela napas bersama dan terus berbaring di tempat tidur seperti orang mati. Setelah makan malam, semua orang pergi ke sesi belajar mandiri malam bersama. Hari ini, guru senior dan kelas yang cantik Liu Feifei mengatakan bahwa akan ada pertemuan kelas. Dalam pertemuan kelas, Liu Feifei banyak memuji Fang Qiu. Kemudian semua orang menyadari bahwa Dewa Keadilan yang banyak dibahas di kampus BBS pada sore hari adalah Fang Qiu. Kelas itu langsung disambut tepuk tangan meriah. Kelas-kelas lain sangat bingung setelah mendengar ini. Apa yang dilakukan kelas 3? Sangat berisik. Dan Zhu Benzeng, Sun Hao dan Zhou Xiaotian tampak pucat. Mereka saling memandang dan tersenyum masam. Bayangan yang termuda ini agak besar. Setelah pertemuan kelas, kelompok orang ini kembali ke asrama mereka, mandi dan tidur. Jam 3 dini hari. Fang Qiu duduk dari tempat tidur dan berpakaian dengan tenang. Kemudian dia membuka pintu asrama dan melompat langsung dari lantai 5. Itu tidak terdengar ketika dia mendarat. Saat itu, dia berubah menjadi bayangan gelap yang berkedip-kedip dan dengan cepat terbang menuju Gunung Yaowang di universitas. Jam 3 setiap pagi adalah waktunya baginya untuk mulai berlatih kungfu. Dari perspektif pengobatan Tiongkok, jika 24 jam sesuai dengan 24 istilah matahari dari 4 musim, maka 3 jam di pagi hari berhubungan dengan awal musim semi ketika semua hal dihasilkan. Berlatih kungfu saat ini selaras dengan aura langit dan bumi, yang tidak diragukan lagi yang terbaik. Universitas Pengobatan Cina Jiangjing besar, dengan vegetasi lebat dan hijau subur. Gunung Yaowang adalah danau tengah di kampus. Di sampingnya, ada gunung buatan, yang penuh dengan berbagai ramuan Cina. Sayangnya, ramuan ini hanya pakaian kosong karena alasan iklim dan lain-lain. Begitu Fang Qiu melangkah ke Gunung Yaowang, dia mendengar suara, hei, dan, ha. Dia sedikit mengernyit sekaligus. Apakah ada orang lain selain aku? Fang Qiu datang ke tempat suara itu saat dia membuat gerakan cepat. Dia menatap kosong sejenak ketika dia melihat seorang pria berlatih sparring. Saat itu, dia sedikit tersenyum. Chen Chong. Dia adalah satu lagi yang disebut senior yang hebat itu, yang mewakili kelas mereka untuk mengadakan pertunjukan, yang merupakan tampilan seni bela diri. Fang Qiu berdiri diam-diam di bawah pohon, menyaksikan pelatihan Chen Chong.
Pelatihannya sama dinamisnya dengan harimau, kuat dan kuat. Rasanya sangat ganas dan berbahaya. Langkahnya sangat kejam. Tapi Fang Qiu menggelengkan kepalanya. Ketika dia akan pergi setelah melihat sebentar, dia mendengar raungan keras tiba-tiba. Siapa? Chen Chong segera menghentikan pelatihan dan melihat dengan hati-hati ke arah Fang Qiu. Keringat mengucur dari dahinya, itu karena pelatihan atau rasa malu. Begitu cerobohnya dia untuk tidak memperhatikan bahwa seseorang sedang menonton di samping. Tapi Fang Qiu berjalan keluar dari bayang-bayang pohon dengan sedikit senyum. Baru saja, dia sengaja mengungkapkan sosoknya. Jika Chen Chong tidak menemukannya, dia akan sangat kecewa. Fang Qiu. Saat Chen Chong melihat dengan jelas wajah pria itu, dia sedikit mengernyit. Ini aku. Selamat pagi, kata Fang Qiu. Apa yang kamu lakukan di sini? Chen Chong mengambil handuk untuk menyeka keringat di tubuhnya, ekspresinya jelas santai. Aku baru saja lewat. Fang Qiu menjawab singkat. Lewat. Gerakan Chen Chong berhenti dan mata bersinar. Kamu lewat pada jam 3 dini hari. Apakah Anda juga berolahraga? Juga untuk berlatih kungfu? Kamu tidak akan memberitahuku kamu di sini untuk belajar, kan? Fang Qiu tidak menjawab. Pada saat ini sehelai daun jatuh dari pohon. Dia mengulurkan telapak tangannya untuk membiarkan daun jatuh tepat di telapak tangannya dan kemudian menatap Chen Chong dengan setengah tersenyum. Tapi Chen Chong mengabaikannya dan masih menatapnya, menunggu jawabannya. Melihat ini, Fang Qiu membalikkan telapak tangannya. Daun itu perlahan jatuh. Aku tidak bisa tidur, jadi aku keluar untuk bersantai. Tapi aku tidak berharap bertemu denganmu. Tidak ingin mengganggu Anda. Saya akan pergi dulu, maaf. Setelah itu, dia mengangguk dan pergi. Chen Chong menatap sosok Fang Qiu yang pergi dan menyipitkan matanya. Kemudian dia mengenakan pakaiannya dan diam-diam mengikuti. Fang Qiu merasakan seseorang mengikutinya dan tersenyum tipis. Jika Chen Chong benar-benar seorang pemula seni bela diri, ia harus menyadari keadaan kuat di balik tindakannya mengambil daun dengan tangan. Tapi dia tidak melakukannya. Itu berarti dia bahkan belum memasuki ranah kungfu. Jadi, dia tidak mengatakan apa-apa dengan Chen Chong karena jalan mereka berbeda. Fang Qiu mempercepat langkah dengan cepat. Seluruh tubuh diam-diam menghilang ke dalam hutan. Chen Chong mengikuti, tetapi tiba-tiba Fang Qiu tidak ditemukan. Hah! Situasi ini membuatnya cemberut seketika. Dengan bakatnya, tidak mungkin baginya untuk ditinggalkan oleh siswa biasa. Dia melihat sekeliling sekaligus, tetapi tidak ada tanda-tanda Fang Qiu. Kembali ke tempat semula, Chen Chong tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Bisakah Fang Qiu menjadi ahli? Kalau tidak, tidak akan mudah untuk menyingkirkan pelacakannya dengan mudah. Spekulasi itu membuatnya langsung bersemangat. Dia mengepalkan tangannya. Sepertinya pelatihanku tidak kesepian. Akhirnya, saya menemukan orang itu untuk berlatih. Namun, tampaknya pria ini tidak siap untuk mengekspos dirinya sendiri. Aku harus menemukan kesempatan untuk mengeluarkannya. Setelah keputusan itu, Chen Chong melepas pakaiannya dan terus berlatih kungfu. Pada waktu bersamaan, Fang Qiu tiba di Central Lake. Ada sebuah pulau di tengah danau tengah. Hanya sedikit orang yang sampai di sana karena tidak ada perahu. Dia mendengarkan dan memastikan tidak ada orang di sekitarnya. Internal Qi dikumpulkan melalui seluruh tubuhnya setelah dia menarik napas dalam-dalam. Dia diam-diam berjalan maju. Dia memiliki satu kaki ke permukaan danau. Adegan mengerikan terjadi, dia tidak tenggelam. Dia berdiri di permukaan danau dengan mengesankan dengan kakinya menempel ke permukaan air semudah berjalan di atas jalan yang rata. Fang Qiu melangkah maju dengan mantap, bahkan lebih mantap dari berjalan di tanah datar. Dan itu menambahkan perasaan berkabut. Dia berjalan lebih cepat dan lebih cepat, akhirnya merasa seperti terbang di danau. King Kong. Jika seseorang melihat adegan ini, dia pasti akan memikirkan King Kong dari film pendekar pedang di TV. Di dunia ini, seseorang memiliki kemampuan King Kong. Itu benar-benar melanggar hukum Newton. Jika berita ini keluar, semua orang di dunia pasti akan terkejut. Fang Qiu melompat dari permukaan danau seperti elang raksasa dan kemudian mendarat dengan ringan di pulau itu. Dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Di dunia tempat dia mencapai ranah, gerakan tidak lagi penting. Itu adalah Qi internal yang harus difokuskan. Dengan pergerakan perfusi Qi internal, setiap gerakan menyiratkan teori kungfu, sangat kuat. Ini adalah cara nyata untuk menyederhanakan seperti kebijaksanaan agung sehingga tampak mudah.